Karena kan nggak banyak orang kayak gitu kan. Banyak kan mereka malu atau apa. Gue tuh malah dari dulu tuh seneng gitu membantu orang tua gitu. Nggak tahu ya kenapa ya, seneng aja gitu ngeliat ngebantu perekonomian keluarga tuh seneng gue. Emang dari kecil tuh ya sebenarnya sih nggak ada yang nyuruh ya, cuman gue mau, gue resep. Prihatin lo ya? Prihatin lah, lebih ke prihatin juga, resep aja gitu. Itu sampai kapan? Itu sampai gue SMP kelas 3. Kalau yang jualan itu gue cuma kelas 1 SMP. Habis itu ya itu kadang-kadang ngarit kebun orang. Gue pernah tuh 1 hektar tuh gue ngarit sendiri. Pagi sebelum ini. Iya, gue tuh modal bawa air, bawa parang, pakai tas, pakai topi, berangkat pagi-pagi. Sebelum berangkat juga. Oh berarti lu SD, SMP siang juga? SMP aja. Apanya? Mulai SMP gue. Ngarit sama jualan roti itu SMP. Iya, maksud gua ngaritnya itu siang. Kalau ngaritnya pagi. Iya, berarti lu SMP siang dong. SMP siang. Berarti SD sampai SMP lu siang dong. Kalau SD pagi. Oh iya, SD pagi. Kalau SD kan paling enggak gua selesai pulang sekolah ya lu baru nyamperin orang tua, bokap gua jualan apa gitu. Bantu-bantu lah di situ. Bantu-bantu. Tapi teman-teman lu enggak ada yang ngeledek? Enggak ada sih, enggak ada yang ngeledek. Kalau dulu tuh apa karena masa bodoh kali ya atau gimana? Tapi gitu. beda loh di Jakarta itu salah satu gimana ya, aib lah ibaratnya ya. Iya. Apalagi main kata-kataan orang tua. Oh bapaknya tukang bakso ya iya, kan. Gitu. Tapi lu nggak ada itu rasa minder malu, gitu? Minder itu pas udah masuk SMP kelas 2 kelas 3. Kenapa? Mungkin karena udah kenal cewek kali ya. Tapi masih tetap itu ngarit begitu apa berhenti? Itu udah enggak. Karena malu itu. Nggak ada kesempatan lagi, maksudnya nggak ada yang dikerjain lagi, udah habis. Paling tinggal ngikut tenda doang. Bukan gitu. karena bucin? Enggak. Itu malunya tuh waktu pas masuk sekolah, bokap jualan dekat sekolahan gue itu gitu. Di pagi-pagi nganterin, malam di situ. Ya rada-rada muncul rasa malu ya itu SMP aja sih, paling kelas 2 kelas 3-an itu karena udah kenal cewek kali. Iya, salah satunya apa ya namanya ya? Iya minder lah ya. Minder. Yo, rasa minder tuh ada. Dulu tuh gue orangnya masa bodoh, tapi tetap namanya rasa gue pengen ngebantu orang tua gue lebih tinggi daripada minder gue. Sampai kapan tuh bokap lu tuh berhenti dagang? Berhenti dagang itu gua lulus SMP masih dagang. Sampai sekarang? Udah enggak sekarang bokap gua udah enggak kerja apa-apa. Lu yang tanggung? Enggak, semenjak jatuh dari genteng. Kok bisa? Jatuh dari genteng gini patah, jadi nggak bisa kerja berat lagi. Palingnya di rumah ya kalau ada nyuruh kebun-kebun, ada kerja di rumah, kalau misal kuliah ya gitu-gitu aja paling ngaduk apa gitu. Kenapa nggak lu ini apa namanya? Kenapa nggak lu suruh berhenti? Kan kita susah namanya orang tua mah kadang-kadang ngendalin. Tapi di rumah udah ada usaha warung sih. Udah warung kecil-kecilan nyokap buat tambah. Walaupun anak pertama namanya orang tua kan masih harus tetap tanggung jawab. Iya, berarti lu dari SD. Sekarang anak mana sih kita ngeliat tega orang tua nggak makan, orang tua gitu gimana? Iya sih, berarti dari SD sampai SMP benar-benar ini ya apa? Lu bantuin orang tua ya jualan apa aja, segala macam. Bener-bener dari nol banget. Tapi sampai sekarang masih aja omong tetangga, apalagi semenjak gua namanya udah jadi pegawai kontrakan katanya apalah lupa orang tua lah apalah. Menurut gua tuh mereka tuh nggak tahu apa-apa. Iya, mereka tuh nggak tahu apa-apa. Segala kemarin tuh ada lagi yang bikin kayak nyokap gua kan cerita gitu sama temen gue juga, sama kan banyak di sana CS juga. Jadi dia main ke rumah ngeledek gitu. Ini warung nggak ada apa-apanya kata dia. Ya tok gitu depan nyokap. Terus kata nyokap gua, ya udah tuh sini modalin katanya. Anaknya kan udah sukses, ngapain modalin? Dia ngomong ke orang-orang gitu. Wah, udah sukses, udah apa orang tua dilupain kata gua. Lu nggak tahu ceritanya, lu nggak tahu jelas-jelasnya. Gua nanya lagi ke nyokap gua, emang bener karena orang lagi bercanda sih, ngapain ini serius dia mah gitu. Soalnya terkadang orang itu nggak pernah melihat proses. Iya. Mereka tuh banyak orang yang melihat pada saat kita udah jadi doang. Malah apa tuh sempat dulu tuh gue bikin kata-kata apa ya? Mutiara lah gitu. Maafkan saya yang selalu karena masih belajar mandiri gitu lah. Karena kemandirian saya membuat Anda semua tuh jadi sirik, jadi apa gitu lah. Tapi kan setidaknya gini loh, lu dari kecil sampai sekarang tuh udah mandiri, nggak nyusahin orang tua. Itulah hikmah yang bisa diambil kan itu. Lu hidup maksudnya susah tapi nggak nyusahin orang tua gitu loh. Kan memang orang-orang ya sirik lah dengan kesuksesan kita lah, ngomongin pasti apa namanya kejelekan kita, kebaikannya nggak pernah diambil. Nggak pernah. Intinya tuh kalau kita ngelakuin kesalahan kecil apapun pasti mereka langsung nyari lah gitu. Tapi kebaikan kita apa kadang-kadang saudara terdekat malah
Lebih kejam ya? Kejam banget tuh. Dari gua beli tanah, beli ini, beli itu. Mulutnya panas banget. Dari SD sampai SMP kan terbiasa kerja nih. Maksudnya, kenapa nggak lanjut ke SMA? Ngapain? Lanjut sekolah SMA. Biayanya? Dengan itu, kerja sambil sekolah. Nggak bisa, Duh. Kenapa? Pendaftarannya harus nyari duit dari mana? Orang tua bener-bener nggak ada duit. Bener-bener nggak ada duit. Bener-bener nggak ada duit. Tapi lu nggak mau maksudnya nyoba sana sini gitu, maksudnya usaha dulu sana sini. Namanya itu buat ibaratnya dulu tuh gue buat makan aja susah lah, maksudnya rumah aja paling jelek di kampung sendiri. Dulu kan duit 500.000 aja susah minta ampun kan dulu tuh. Nyari duit 20.000 aja susahnya banget dulu mah. Sekarang buat makan aja susah kita, apalagi gua tuh ijazah gua aja ditebusnya tuh baru tahun-tahun udah lama itu, karena gua tuh nggak sanggup buat tebus ijazah. Buat tebus ijazah, baru semenjak lu kerja baru bisa. Baru semenjak gua kerja baru bisa gua tebus ijazah. Tapi semenjak lu hidup enak ini apa yang lu rasain sih? Dari dulu kan lu susah, sekarang hidup enak. Bersyukur. Gua nggak pengen lihat keluarga, apalagi anak istri gua susah lah gitu aja udah. Jangan sampai kayak gua lah gitu. Makanya alhamdulillah sekarang apapun yang anak gue pengen lu usahakan lah ya. Gue usahain selama gue mampu, tapi ada pengecualian gitu. Kalau emang Pengertian kira-kira kayak HP misalkan, anak gue ribut terus minta beli HP, nggak gue beliin sampai sekarang. Bukan gue nggak mampu, maksudnya gue takutnya dia pelajaran nggak fokus atau apa gitu. Dia minta beliin PS, gue beliin karena dia nggak gue beliin HP kan, karena bapaknya demen juga PS. Kalau buat HP kata gue ntar dulu deh, jangan, takutnya lu nggak fokus. Sekarang aja lu nggak punya HP bunda lu pakein terus, apalagi lu punya HP. Ngarit tuh berapa hektar lu arit tuh sawah? 1 hektar bro, 1 itu hektar. mau ditanemin lidah buaya. Lu sendiri? Sendiri. Dapatnya berapa itu sekali ngarit? 30.000 kalau nggak salah. 1 hektar 30.000? Enggak, sehari. Oh sehari 30.000. Sehari 30.000 apa 20.000 ya, gue lupa. Sumpah lupa banget gue. Itu buat apaan lu? Biasanya kalau lu dagang itu biasanya lu buat apa uangnya? Ya gue kasih ke nyokap gue. Oh enggak lu ini? Enggak, dulu kan gue nggak ngerokok. Gue ngerokok aja dulu cita-cita. Ngerokok aja sambil cita-cita. Ngerokok aja udah cita-cita gue. Gue kalau udah bisa nyari duit, gue mau ngerokok super gitu. Sampai sekarang super. Saking ini ya, maksudnya dalam saking arti sulitnya itu ngerokok aja sampai buat cita-cita ya. Dan sekarang udah bisa ngerokok apa namanya setiap hari lah ya. Hasil jualan lu emang pure buat bantu orang tua. Makanya ya kan dulu kebutuhan anak muda apa sih? Ngerokok enggak. Paling buat jajan ya masih itu aja paling. Tapi kan saat itu mungkin kan lu pengen apa namanya beli mainan lah sama seperti anak-anak lainnya ya kan? Enggak, gua enggak kepikiran kayak gitu. Berarti lu enggak ada kepikiran, memang pure buat bantu orang tua ya? Pure gua. Ya, tapi kan jerih payah lu kan terbayar sekarang. Sekarang hidup udah enak, udah jadi pegawai di pemerintah. Ya, alhamdulillah lah, bukan enak, alhamdulillah. Iya, pasti pengen masuk ke pemerintahan. Iya. Karena kan di pemerintahan juga ibarat kata semuanya diperhatikan lah. Tinggal perjuangannya aja kita lanjutin, sampai nanti pengen tahu jadinya gimana. Memang setiap cerita memang selalu ada hikmah sih. Iya. Selalu ada hikmah yang bisa kita bagikan, kita ceritakan. Iya, intinya kalau kita punya keinginan, punya cita-cita, terus keinginan kita nggak sesuai sama keinginan kita, terus yakin aja Allah tuh punya cerita lain lah buat kita yang lebih bagus. Gitu aja. Tapi cita-cita lu waktu kecil gitu apaan sih? Cita-cita waktu kecil SMP lah, SMP semenjak lu putus sekolah gitu, ada nggak keinginan buat jadi sukses atau itu doang sih cita-cita, pengen jadi orang sukses gitu doang. Sukses jadi tersohor di kamu ya? Oh enggak juga, masih banyak orang lebih tersohor dari gue bro. Tapi kan maksudnya ada segelintir cerita, mungkin teman-teman lu mungkin ya, teman-teman gue, tetangga gue tahu siapa gue. Iya mungkin kan. Oh gue tahu lu dulu kecilnya gimana, ingus begini lah, lu dulu jelek banget lah, gitulah ibarat. Menurut gue ya mungkin ya. Iya. Dia aja maksudnya dia putus sekolah gitu kan. Kok bisa masuk pemerintahan? Ada nggak omongan kayak gitu? Nggak ada karena gue nggak ngedengar. Oh lu karena tapi gue kayak sekarang aja kan gue jarang di rumah. Iya kebanyakan lu nginep di kantor kan. Kebanyakan nginep di kantor, hari Sabtu aja masih kerja. Pasti kan ada, maksud gue kan. Pasti ada, pasti. Kesirikan orang itu kan pasti ada. Paling pahit itu ya congornya tetangga. Ya harus sabar memang. Iya. Yang penting kan hidup lu udah berubah lah. Apa yang lu rasain dulu, lu bekerja keras. Ibarat kata waktu itu anak-anak harus bermain. Iya. Ya kan, lu harus bantu orang tua bekerja, harus nikmatin
bermain tapi lu malah kerja. Ya alhamdulillah sekarang ya kesabaran Iya, kerja keras juga. dari kerja keras juga Bisa sampai jadi pegawai ya bisa kan. jadi pegawai walaupun lulusan nggak seberapa. Itulah pokoknya. Ya jangan sedih dong. Jadi kalau nginget masa lalu tuh bener-bener pahit banget. Ya memang kan nggak ada yang Nggak semudah lah, nggak nggak semudah kita membalikan telapak tangan. Iya. Namun juga proses. Sempat nggak mau bertahan di sini. Kenapa lu nggak mau bertahan? Gajinya kecil bro. Iya sih, pada saat itu emang di pemerintahan gajinya kecil. Saat itu jadi CS tuh gaji cuma 300.000 rupiah. Rp100.000. 300.000 rupiah tuh nerimanya kita 2 minggu sekali. Tapi kan lu di situ belum ini, Hah? belum apa namanya, belum berkeluarga. Iya belum berkeluarga Oh, cuma tanggungan lu ya, punya tanggungan. Gua kan tanggungan di rumah. Tapi kan buah kesabaran itu kan. Gua kesabaran itu ya alhamdulillah. Alhamdulillahnya ada kesempatan ya. Memang terkadang kita menganggap remeh suatu kerjaan atau suatu kesempatan gitu loh. Padahal mengejar cita-cita itu kadang kita harus diuji dulu. Emang. Iya Betul, kan? betul. Lu mengejar cita-cita lu, misalkan lu mau bekerja di suatu tempat yang lu inginkan. Tapi kebetulan itu yang buka misalnya CS atau apalah, atau security atau apalah ya. Tapi kebanyakan orang itu nggak ada yang berani mengambil itu. Karena mereka melihatnya itu sebelah mata. Iya. Padahal itu kan kesempatan. Iya, kayak sekarang aja gue dulu tuh pas mau masuk ke kontrak itu ada aja omongan yang nggak enak lah. Wah nanti lu gimana kalau misalnya bos lu nggak ada, lu nanti gimana kalau misalnya segala ada omongan. Kalau misalnya lu nggak sampai diperpanjang, gua nggak bakal terima lu lagi di CS gitu. Ada omongan kayak gitu. Oh sama, berarti gue juga begitu. Oh. Waktu naik juga, pas gue mau naik juga Ada omongan kayak iya gitu. omongan begitu. Oh. Mendingan tetap lu di sini daripada lu naik gitu kan. Oh. Dan ya gue bilang gue nggak mau nyanyakin kesempatan. Iya lah. sama kayak gue gitu. Kesempatan tuh nggak datang dua kali. Gue takutnya penyesalan nanti gitu. Iya, sama tuh kayak si Alek. Iya, nah ceritanya sama kayak Alek gitu. Alek pada saat mau diangkat dia nolak. Dia nolak. Ya kan, gara-gara gaji saat itu masih kecil.